wasitnya bisa dihukum seumur hidup nggak sih, itu nggak mimpin lagi? Tinggal tergantung keputusan FIFA dan AFC. Oh Nanti gitu. kalau di situ ada kejanggalan-kejanggalan yang sangat berlebihan, kemungkinan besar pelatih Sintayong harus cepat-cepat memotivasi pemainnya agar bisa melupakan pertandingan melawan Bahrain dan bisa bangkit kembali dan bisa fokus kembali melanjutkan pertandingan melawan Cina. Kita jangan menganggap remeh Cina, walaupun Cina itu sudah 3 kali menelan kekalahan. Ya. Ini awal mereka untuk bangkit. Jadi pelatih Sintayong itu harus mewaspadai kebangkitan dari Cina. Kemarin kan prediksi lu kan dirampok nih sama wasit Oman nih. Nah kira-kira lawan Cina ini prediksinya berapa-berapa? Nggak banyak gol tercipta, kemungkinan besar 1-0 buat timnas kita. Rafael Stark bisa cetak gol lagi, Bung. Rafael Stark bisa cetak gol lagi. Betul, ya? karena kenapa saya bisa bilang Rafael Stark bisa cetak gol lagi? Karena kepercayaan diri dia lagi meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali bersama kami di podcast Libero. Sudah datang di depan kita Sobat Forum. Tamu kita yaitu Coach Rohmat yang kemarin prediksinya itu dirampok sama wasit asal Oman. Gimana Bung Rohmat, kabarnya Bung Rohmat? Alhamdulillah Bung, baik Bung. Baik ya? Baik, alhamdulillah baik Bung. Nah, ini saya masih rada mengkel ini. Gue masih rada mengkel nih, Bung. Kemarin kita hampir saja prediksi Bung itu benar kemarin. Di podcast sebelumnya kan Bung prediksi 1-2 toh buat Indonesia kan. 2 untuk Indonesia, 1 untuk Bahrain. Nah, tiba-tiba terjadi kontroversi. Yang ini membuat seluruh bangsa dan masyarakat Indonesia ini menghujat AFC ini Bung. Gimana menurut pandangan Bung nih awal-awal nih? Ya, gimana Bung? Karena kita sepak bola ya, kita nggak tahu prediksi-prediksi nanti yang akan terjadi di dalam pertandingan itu. Saya kira juga itu bakal benar pertandingan itu prediksi diantaranya dengan skor 2-1 yang saya bilang kemarin Bung. Ya. Tapi ya itulah kepemimpinan wasit. Karena kita nggak tahu di dalam lapangan kepemimpinan wasit seperti apa. Tetapi namanya hasil itu tidak bisa dirubah karena wasit punya keputusan adalah mutlak Bung. Nah, Bu, gue pengen tahu dong, Bu. Kalau biasanya nih pelatih itu di lapangan untuk pertandingan resmi kayak begitu ya, seberapa jauh bisa protes terhadap keputusan-keputusan kontroversial wasit, Bu? Iya, bisa dibilang begini, Bung. Memang ada beberapa keputusan-keputusan yang kontroversial daripada wasit Muhammad Al-Kab di dalam pertandingan Indonesia melawan Bahrain. Ya. Sebagai seorang pelatih, kemungkinan besar pelatih ini akan mengajukan banding atau protes kepada AFC ataupun FIFA, Bung. Ya. Nanti bagaimana nanti kita dapat keputusan daripada protes itu, hasil yang tidak memuaskan untuk Indonesia. Ya. Saya harap AFC dan FIFA bisa memutuskan secara adil, Bung. Nah, kalau biasanya kan ini kan kontroversialnya ini dari awal pertandingan sudah kontroversi kan. Pemain Bahrain tuh gue lihat Bu disenggol dikit jatuh gitu loh dan langsung prit. Kemudian apalagi kalau misalnya di VAR, tiap ada kejadian di pertahanan kotak penalti Indonesia langsung checking VAR. Itu bisa nggak sih sebenarnya pelatih itu protes misalnya di rehat pertandingan babak pertama gitu atau gimana sebenarnya mekanismenya Bu? Iya, untuk melakukan protes bisa saja, Bung. Di pinggir lapangan bisa kita protes. Kita bisa protes kepada pengadilan di pinggir lapangan, cadangan wasit kita bisa protes. Tetapi apapun itu protes kita, tetap semua keputusan kepada wasit di tengah ya, pengadil di tengah, Bung. Nah, kemudian nih kan lucu nih. Biasanya pemilihan wasit untuk laga internasional ini seperti apa sih, Bu, yang lu tahu gitu loh. Masalahnya ini kan main lawan negara Asia ini kan, Asia Timur kan. Nah, ini kok mainnya tetap wasitnya itu dari tanah Arab Timur Tengah sana juga gitu loh. Yang lu tahu gimana sih sebenarnya? Iya, sebenarnya harusnya AFC atau FIFA menunjuk seorang wasit Asia Tenggara mungkin melawan Asia Barat. Harus ya pengadil di dalam lapangan itu mungkin Asia Timur atau Asia Selatan. Ya. Agar bisa
seimbang dan adil di dalam keputusan-keputusan yang wasit akan berikan di dalam pertandingan Bahrain melawan Indonesia, Bung. Jadi rada-rada kontroversi juga ya? Iya, kalau bisa dibilang kontroversi, pasti kontroversi. Kenapa Asia Barat misalnya Bahrain, terus kenapa juga wasitnya dari Asia Barat, dari Oman, kenapa nggak ditunjuk dari Asia Timur, Bung? Iya. Itu menimbulkan polemik-polemik yang ada dalam pertandingan pastinya. Sebelum pertandingan, sudah pertandingan. Iya. Nah, kemudian, Bo, kalau lu ngelihat nih ya, kemarin wasit memimpin nih ya, banyak ya kekurangannya atau gimana sih? Gue sih pengen ini aja sebenarnya, pengen tahu aja gitu loh. Kan ada beberapa pengamat bilang, itu udah biasa di dalam permainan sepak bola. Tapi kalau dari kacamata pelatih gimana, Bu? Iya, dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh wasit melawan Bahrain semalam. Sebagai seorang pelatih, saya tidak senang dengan adanya keputusan-keputusan yang merugikan sebuah tim saya gitu. Iya. Tapi kita bisa hanya protes. Tetap keputusan itu ada sama pengadil, ada sama wasit. Kita hanya sebatas protes aja, Bung. Iya, kayak kita ngelihat kan tuh, Bo ya. Menit 90 pertambahan waktunya 6 menit ya kan. Nah, tiba-tiba jadi 99 menit ditambahin 3 menit lagi. Itu lazim gak sih sebenarnya di kompetisi internasional, Bo? Iya, untuk tambahan-tambahan waktu yang tadinya waktu normal 90 menit, dengan adanya kejadian berhenti pertandingan, protes, lalu ada kejadian-kejadian cedera, itu nanti waktunya akan ditambahkan di setelah masa injury time habis. Nanti ditambahin waktu tuh, Bung. Biasa seperti itu. Kalau saya lihat dari kemarin wasit yang semalam, Ahmed Alkaf, dia menambahkan waktu 6 menit, Bung. Antara kejadian-kejadian yang selama jalannya pertandingan. Artinya dia kan sendiri yang mengusulkan pertambahan 6 menit itu kan sebenarnya kan? Betul, Bung. Karena perintah wasit tengah itu ya 6 menit. Pasti sampai ke wasit cadangan, Bung. Iya. Tapi dengan berjalannya waktu tambahan itu tidak sesuai sama keinginan wasit tengah. Kenapa dia bisa tambahkan 3 menit lagi? Itulah akan terjadinya gol di menit 90 plus 9. Yang dimana di luar waktu tambahan yang diberikan oleh Ahmed Alkaf 6 menit ternyata masih ditambahkan kembali, Bung. Menurut saya itu suatu yang hal lazim di dalam kepemimpinan wasit. Ada hal-hal yang di luar dari kacamata seorang pelatih, kenapa bisa ditambahkan lagi gitu, Bung? Ya, apakah karena ada kan biasanya kan wasit memiliki memiliki keputusan absolut kan di tengah lapangan kan yang tadi lu bilang kan, Bo? Iya, keputusan mutlak ada dalam wasit, Bung. Iya, tapi dengan menambahkan itu apakah memang karena posisinya lagi nanggung nyerang si Bahrain ini ke pertahanan Indonesia, atau lu melihat sebenarnya nggak ada alasan untuk memperpanjang 3 menit itu, Bo? Iya, sebenarnya waktu menit 9 plus 6 dan 9 plus 7 itu Indonesia mendapat serangan balik, Bung. Iya. Dan gagal. Lalu bolanya ke depan kembali ke daerah Indonesia. Buat saya seharusnya di situ wasit sudah meniup peluit panjang, Bung, untuk berakhirnya suatu pertandingan, tetapi tidak terjadi. Wasit Alkaf terus meneruskan jalannya pertandingan. Buat saya itu hal yang sangat merugikan bagi tim kami. Iya, apalagi ini kalau kita kaitkan dengan Presiden AFC ini kan asalnya dari Bahrain ini kan. Memang ada pengaruhnya gitu, Bo. Ini kan konspirasi-konspirasi yang dimunculkan oleh netizen kita ini. Gimana? Kita pengen tahu juga komentar dari sudut pandang seorang pelatih ini, Bo. Iya, itulah yang kita juga pikirkan selama ini, Bung. Saya pikirkan. Kenapa? Seharusnya wasit itu tidak melihat ke arah situ. Iya. Ya, sebagai wasit harusnya kan adil gitu kan. Menjalankan pertandingan. Memang kalau kita sangkut pautkan ke arah situ, Bung, udah pasti ada, Bung. Dengan polemik-polemik yang terjadi di dalam pertandingan semalam. Tapi kita mau bicara apa? Sekarang kita hanya bicara kan. Kita hanya protes agar pertandingan ini berjalan dengan adil, sesuai keinginan yang akan kita terima hasilnya. Tetapi jalannya pertandingan tidak sesuai apa yang kita terima. Tambahan waktu dari main, buat pelanggaran segala macam kan sangat-sangat merugikan tim Indonesia, Bung. Ya, dan ini sebenarnya kan bukan pertama kali ya Indonesia ini
quote of quote-nya, tanda kutipnya dikerjain lah sama wasit ini di pertandingan Asia Tenggara ataupun level Asia ya. Menurut Lumbo, ada ketakutan nggak ini sih sebenarnya negara-negara level Asia ini takut Indonesia ini menjadi lebih maju atau gimana sebenarnya sih? Iya pasti kepada tim-tim yang di grup Indonesia itu udah pasti ada semacam ketakutan, bingung. Kenapa? Kenapa itu terjadi? Karena sepak bola Indonesia ini lagi berkembang, lagi maju, Bung. Dengan naturalisasi yang ada sekarang. Ya. Ibaratnya Indonesia ingin merubah dari segi ranking, dari segi pemain, skill dan sumber daya manusianya. Makanya Pak Erick Thohir mungkin lagi menggenjot naturalisasi yang lain, Bung. Agar Indonesia ini bisa bicara banyak di kancah internasional. Ya. Dan kemudian kan ada ini informasi tuh yang saya dapatkan, kabarnya PSSI itu akan mengajukan surat protes keras ke AFC. Menurut Bung itu berpengaruh apa enggak terhadap hasil pertandingan? Kalau untuk hasil pertandingan, kemungkinan besar tidak berpengaruh, Bung. Oke. Karena wasit sudah meniup peluit panjang dengan skor akhir 2-2. Mungkin itu bahkan bisa ditanggapi dengan AFC, mungkin bisa ditanggapi dengan FIFA, mungkin bisa diberikan peringatan-peringatan kepada wasit yang memimpin jalanan pertandingan Bahrain vs Indonesia. Kalau hasil kemungkinan besar tidak bisa dirubah, ya? Bung. Iya. Wasitnya bisa dihukum seumur hidup nggak sih itu nggak mimpin lagi? Tinggal tergantung keputusan FIFA dan AFC. Oh, tapi gitu. kalau di situ ada kejanggalan-kejanggalan yang sangat berlebihan, kemungkinan besar akan diselidiki untuk wasit yang memimpin pertandingan antara Bahrain dan Indonesia, Bung. Oh, kalau memang dirasa banyak yang janggal berarti dibuat tim investigasi lah ya? Iya. Gitu ya? Oke. Kalau misalnya apa yang harus dilakukan nih, Bung? Kalau lu kan sebagai pelatih nih, ketika lu melihat bahwa ada kecenderungan wasit ini akan tidak fair, biasanya apa yang lu sampaikan kepada pemain-pemain, Bung? Iya, sedikit besar paling saya menyampaikan kepada pemain agar berhati-hati di dalam pertandingan. Dan jangan membuat pelanggaran-pelanggaran yang nggak perlu dalam pertandingan, terutama di dalam kotak penalti. Ya. Karena kita mengingat kita sekarang away melawan Bahrain. Ya. Pasti di situ akan banyak pelanggaran-pelanggaran yang akan diberikan wasit kepada Bahrain menurut saya. Makanya saya meminta kepada anak-anak kemungkinan besar jangan membuat pelanggaran di area-area yang menimbulkan gol. Karena 80% biasanya pelanggaran itu bisa terjadi gol. Makanya saya mengingatkan kepada pemain Indonesia atau pemain-pemain saya yang biasa saya latih untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang nggak perlu di dalam pertandingan. Contoh garis besarnya kan semalam golnya Bahrain melalui pelanggaran. Walaupun jaraknya itu dari gawang jauh. Tetapi kita nggak bisa prediksi bahwa pelanggaran itu nggak akan terjadi gol. Apa yang saya sudah bilang, 80% adanya pelanggaran itu bisa terjadi gol, Bung. Dan itu terbukti. Semalam kita kecolongan di babak awal 15 menit dengan pelanggaran. Ya, free kick, betul. Dan sebenarnya kalau kita lihat nih, Bung, kalau gue lihat ya, kalau misalnya lawan Cina nih, udah ada bocoran belum, Bung? Itu wasitnya dari mana asalnya itu? Iya, saya kurang setuju ya. Apa maksudnya dalam arti belum tahu pasti wasit yang akan nanti memimpin Cina vs Indonesia dari negara mana gitu. Cuma saya bisa berharap nanti pertandingan itu akan berjalan dengan adil. Tidak memandang Cina tuan rumah atau Indonesia away. Saya harap itu bisa berjalan adil. Oke, Bung. Kalau kita geser sedikit nih, Bung, ke preview kemarin lawan Bahrain, Bung. Kemarin lawan Bahrain, catatan-catatan apa saja yang lu lihat selama pertandingan 2x45 itu, Bung? Iya, perjalanan kemarin pertandingan antara Bahrain vs Indonesia sangat seru ya. Dalam arti kata sama-sama menyerang, Indonesia menyerang, Bahrain menyerang. Tapi yang saya lihat dengan kekuatan Bahrain yang kemarin, yang semalam kita jalani pertandingan, saya melihat Bahrain ini sangat mengandalkan umpan-umpan long ball, crossing.
gimana tercipta sklimit-sklimit yang terjadi di dalam pertandingan. Bahrain selalu buat crossing di dalam kotak penalti, kita buat sklimit. Tapi alhamdulillah pemain kita tidak panik ya untuk menanggapi crossing dan long ball pemain Bahrain. Dan begitu juga di timnas kita. Mereka sangat enjoy memainkan bola dari kaki ke kaki dan betul tercipta gol pertama Indonesia menyamakan kedudukan melalui tendangan crossing melalui Van Yenner, lalu buat sklimit menyentuh Mes Helger, lalu bola jatuh di depan Ragnar Oratmangun. Saya harap itu beberapa polemik yang ada di dalam pertandingan itu, Bung, dan sangat menguntungkan buat Indonesia. Nah kalau kita lihat komposisi babak pertama, Bung, itu kan ada Jordi Amat ya yang dimasukin oleh Sintayong ya. Nah gimana kalau lu ngelihat tuh di babak pertama itu Indonesia bermain lawan Bahrain seperti apa? Kan kayaknya ditekan terus tuh, Bung. Iya, gini Bung. Satu, Jordi Amat itu udah lama tidak bermain bersama Indonesia, terutama juga bersama Bang Jai di situ sebagai kapten timnas Indonesia. Ya kemungkinan besar belum adanya adaptasi yang sangat bagus ya terhadap Jordi Amat dan Jai Ijes di lini belakang kita. Di mana Jordi Amat menggantikan peran Rizky Ridho, yang gimana Rizky Ridho sama Jai Ijes itu sudah biasa tandem sama kan, bersama-sama, udah punya chemistry. Sekarang pelatih Sintayong menggantikan peran Rizky Ridho sama Jordi Amat. Buat saya oke-oke saja, tetapi hasil yang disajikan pasangan duet antara Jordi Amat sama Jai Ijes kurang maksimal, Bung. Ya akhirnya makanya di babak kedua Jordi Amat diganti ya sama Rizky Ridho ya. Iya betul kan, ada pergantian pemain. Kemungkinan Coach Sintayong belum puas dengan performa Jordi Amat di dalam tim di babak pertama, Bung. Makanya ada perubahan di babak kedua, ada beberapa pemain yang dimasukkan. Kemudian kalau kita ngelihat di babak kedua, kelihatannya Indonesia bisa lepas dari tekanan, Bung. Kalau gua ngelihat ya, menurut lu gimana? Di babak kedua kan kita lebih banyak pegang bola, lebih banyak peluang malah. Apa yang membuat Indonesia berubah di babak kedua, Bung? Ya, karena adanya jeda waktu, itu kesempatan pelatih untuk kasih motivasi, kasih ada perubahan strategi di dalam pertandingan untuk babak kedua. Gimana caranya kita bisa memegang penuh penguasaan bola dan bisa memanfaatkan peluang yang ada di babak kedua, Bung. Ya artinya di podcast sebelumnya juga kita udah bicara kan bahwa istilahnya Sintayong ini bunglon, pelatih yang bisa beradaptasi dengan strategi lawan kan. Dan itu terbukti di babak kedua kita bermain lebih bagus daripada di babak pertama ya, Bung ya? Iya, babak kedua kelihatan sekali timnas kita bermain dengan lepas sekali, Bung. Buktinya bisa bermain sangat enjoy, menikmati pertandingan dan hasilnya pun kelihatan, Bung. Dengan satu gol yang tercipta di babak kedua, gol yang sangat cantik dari Rafa Strak, umpan dari Tom Haye. Buat saya itu sangat menakjubkan, Bung. Kan di babak kedua juga si Elano ini bermain ya. Kita soroti dulu dua pemain ini, Elano dengan Hilgers ya. Kalau Hilgers kan main dari babak pertama kan, dan kemudian Elano masuk babak kedua. Gimana lu ngelihat nih dua pemain yang baru dinaturalisasi ini, Bo? Iya, untuk misalnya kita diturunkan dari babak pertama, Bung. Dia nggak sangat jelek, dia bagus, Bung. Ya dengan baru bergabung lalu beradaptasi di lini belakang bersama Jordi Amat dan Jai Ijes. Menurut saya penampilan Midfielder lumayan, Bung. Dan untuk Eliano Rizes yang menggantikan Sandy Walsh, dia bermain di posisi fullback kanan. Kurang begitu maksimal menurut saya. Dia bukan di posisi itu, Bung, yang saya harapkan. Saya harapkan dia di posisi depan untuk menambah daya gedor buat timnas kita, Bung. Artinya tidak dalam posisi yang ideal ya? Yang ideal untuk Eliano Rizes ya, Bung ya. Nah kemudian kalau ini, Bo, kita ngelihat Struijk nih, dia cetak gol kan, istilahnya kan berhasil cetak gol ini. Ini memang menunjukkan bahwa Struijk ini sudah mulai naik performanya atau lu punya sudut pandang yang berbeda? Iya. Dengan adanya Rafa Strak selalu di starting 11 di timnas kita.
gimana ya Sintayong ini sangat mempercayai kekuatan atau kelebihan dari Rafael Struijk. Ya. Dan akhirnya kepercayaan itu dibuktikan kepada Rafael Struijk mencetak gol yang sangat indah ya Bung ya, di dalam pertandingan Bahrain lawan Indonesia. Dengan tenangnya dia bisa menempatkan bola di sudut pojok penjaga gawang Bahrain yang tidak bisa berkutik sama sekali. Dia termenung, terlena dengan adanya tendangan yang sangat indah dari Rafael Struijk. Ya artinya Rafael Struijk ini pelan-pelan juga sudah mulai menunjukkan performa yang bagus ya, Bo ya? Iya, betul, Bung. Kalau kita lihat di dalam pertandingan itu kan Marcelino juga dimasukin kembali lagi nih, kita bicara tentang Marcelino nih. The Rising Star istilahnya kan. Nah, lu ngeliat gimana? Ini memang Marcelino ini lagi punya masalah pribadi atau seperti apa, Bo, lu ngeliatnya, Bo? Iya, dengan dimasukkannya Marcelino, masih ada sedikit harapan dari Coach Sintayong untuk kesempatan bermain Marcelino, ingin menunjukkan performa yang tadinya kurang bagus jadi bagus. Dan itu ada peran andil Marcelino, Bung, di gol Rafael Struijk menurut saya. Kenapa? Karena pada saat dia melakukan soloran, akhirnya dia jatuh, tetapi dia sempat passing ke Tom Haye, mengasih Tom Haye. Akhirnya dia jatuh, dan Tom Haye langsung membuat keputusan passing kepada Rafael Struijk yang di sana. Kebetulan Rafael Struijk itu tidak di-press sama pemain Bahrain. Dan di situ tercipta gol yang sangat indah dari Rafael Struijk. Dan itu juga ada peran dari Marcelino yang melakukan soloran ke kotak penalti. Oh, ternyata banyak yang nggak ngelihat juga ya. Ternyata Marcelino itu punya peran penting untuk gol kedua. Betul. Indonesia ke Bahrain ya, ke gawang Bahrain ya, Pak. Ya, Bo ya. Nah, kalau kita kembali lagi, Bo, kita menyoroti tentang penjaga gawang ini. Ini kan Martin Paes nih kebobolan 2 gol ini. Secara performa, secara keseluruhan gimana, Bu, menurut lu, Bu? Iya, buat seorang Martin Paes, dia nggak terlalu tampil buruk, Bung. Di mana gol pertama yang tercipta itu melalui tendangan bebas yang sangat bagus, Bung ya. Dan dia tidak bisa memprediksi bola itu masuk gitu, Bung. Kita pun kaget dengan bola segitu jauh, Bung ya, tendangan bebas menyentuh tiang gawang tapi masuknya ke dalam lalu keluar lagi gitu. Terus yang gol kedua itu memang dari mula tendangan sudut, Bung. Lalu di heading sama pemain Bahrain, bola jatuh di depan pemain Bahrain, dan itu sangat sulit, Bung, menurut saya buat kiper Martin Paes untuk menjaga bola melalui heading, Bung. Nah, kemudian kalau kita kembali ke lini tengah, si The Professor ini, Tom Haye. Di babak pertama tidak terlihat ya Tom Haye permainannya, tapi di babak kedua mulai menunjukkan. Apa yang terjadi, Bung, terhadap Tom Haye ini? Iya. Jadi disebut sebagai profesor. Di situ dia tidak bisa menjalankan pertandingan dengan baik ya. Dan pada saat pertandingan pertama itu kita selalu ditekan. Seorang Tom Haye ini kan kita bilang untuk cara bertahannya masih kurang, Bung. Dan peran Tom Haye nggak jalan di dalam pertandingan babak pertama itu, Bung. Secara keseluruhan, kalau lu ngelihat pertandingan kemarin lawan Bahrain ini, apakah Indonesia itu layak untuk menang atau memang hasil seri adalah fair enough gitu loh? Iya, dengan adanya hasil pertandingan kemarin, keberuntungan belum berpihak kepada Indonesia, Bung. Tetapi secara keseluruhan pertandingan Indonesia sudah menampilkan pertandingan yang sangat menghibur buat masyarakat Indonesia, Bung. Seharusnya Indonesia membawa poin 3, Bung. Seharusnya ya? Seharusnya. Iya. Dan pertandingan itu dirampok oleh wasit. Ya kita bisa dibilang gitu, karena gimana tambahan waktu yang sudah diberikan 6 menit tiba-tiba jadi bergeser lagi ke 100 menit. Iya. Dan gol tercipta di menit 90 plus 9, dan di situ dan sangat tidak wajar, Bung. Harusnya timnas kita mendapatkan poin penuh, Bung. Iya. Dan itu bisa mengerek peringkat Indonesia ya? Pasti, Bung, pasti itu karena kita mendapatkan poin penuh. Iya. Kalau dilihat dari klasemen grup di grup C, kalau Indonesia kemarin bisa menang melawan Bahrain, 3 poin kita bawa pulang. Minimal poin kita 5. Dan sekarang posisi pertama pasti Jepang. Kedua Australia, ketiga Arab, keempat Bahrain. Kalau seandainya kita menang kemaren, kemungkinan besar kita di posisi kedua, karena posisi 2 sampai 3 itu
poinnya sama, Bung. 4 kan? 4, iya. Kalau Bahrain kalah, Bahrain tetap 3. Ya. Ya. Jadi itu sangat bisa merubah posisi ranking di grup, Bung. Ya itu lagi-lagi sepak bola, Bung. Kita nggak tahu akan jalan pertandingan. Tapi gini, Bu. Ini lawan Cina gimana, Bu, menurut lu, Bu? Ini kan terkesan jadi kita punya kewajiban untuk menang nih, untuk memelihara peluang untuk lolos dari kualifikasi Piala Dunia round 3 ini kan. Kira-kira menurut lu gimana, Bu, untuk prediksi lawan Cina ini? Iya. Saya harap semua pemain Indonesia jangan terlena dengan kita membawa hasil 1 poin, yang harusnya kita membawa hasil 3 poin. Kemenangan yang sudah di depan mata buyar seketika dengan tidak wajar kepemimpinan wasit Ahmed Alkab. Ya. Dan untuk memotivasi anak-anak agar tidak terjerembab kepada pertandingan sebelumnya, pelatih Sintayong kasih motivasi kepada pemain agar di pertandingan selanjutnya melawan Cina, kita bisa memetik kemenangan 3-0, Bung. Oke, Bu, gue pengen bahas dari kiper nih, Bu. Ini masih Martin Paes atau ada rotasi, Bu? Karena kita tahu ini dengan jarak tempuh yang cukup jauh dan kemudian hari bermain yang agak mepet, kira-kira masih Martin Paes untuk di posisi penjaga gawang? Iya, kalau menurut saya Martin Paes tetap di nomor 1 untuk penjaga gawang, Bung. Karena dilihat dari pengalaman beliau juga main di luar negeri kan. Dan juga dia mendapatkan tempat di tim inti kan. Di FC Dallas itu saya harap Martin Paes tetap jadi pilihan utama, Bung, buat timnas Indonesia. Ya, kalau 3 di belakang kira-kira siapa, Bu, menurut lu, Bu? Ya, untuk pertandingan kemarin kita bisa dibilang mungkin Jay Ijes bisa masuk lagi sebagai kapten. Lalu Misilger kemungkinan besar Justin Hubner pun bisa, atau Rizky Ridho buat saya. Kalau lu melihat komposisi pemain belakang ini, menurut lu udah cukup mumpuni lah ya untuk bisa menghalau serangan-serangan dari Cina nanti ya di pertandingan nanti ya? Iya, bisa dibilang pemain belakang ini udah sangat bagus, Bung ya. Dan mudah-mudahan nanti di pertandingan Cina melawan Cina dan bisa menampilkan lagi permainan yang bagus buat Bang Jai dan kawan-kawan, Bung. Ya. Untuk lini tengah, apakah Tom Haye masih tetap main, Bu, menurut lu, Bu? Kan biasanya kemarin aja waktu lawan Australia itu kan Arab Saudi inti, kemudian di Australia main di babak kedua kan, dicadangkan dulu. Apakah Sintayong akan menurunkan Tom Haye dari menit pertama? Ya, kemungkinan besar Tom Haye masih jadi pilihan utama, Bung, untuk menghadapi Cina. Karena kita butuh keputusan-keputusan dia atau umpan-umpan dia yang bisa membahayakan negara Cina, timnas Cina. Dan kemungkinan kan kemarin juga gara-gara Tom Haye juga Rafael Struijk dapat bola bagus kan. Iya, betul. Dan tercetak gol di situ. Saya harap nanti Tom Haye bisa menampilkan permainan yang sangat bagus dan untuk bisa supply kepada striker kita dengan terciptanya gol ini juga akan bisa Tom Haye lebih fokus lagi untuk kasih kepada lebih enak lagi. Kasih kepada striker-striker timnas kita, Bung. Ya, kalau di sisi kanan kemarin kan performa Sandy Walsh nih kita lihat kurang memuaskan mungkin bagi Sintayong ya. Sehingga dia diganti kan di awal babak kedua oleh Elano. Menurut lo bakal dipertahanin nggak nih Sandy Walsh? Atau mungkin ada alternatif seperti nama Asnawi Mangkualam yang akan bermain, Bu, lawan Cina, Bu? Iya, memang kemarin Sandy Walsh itu kurang begitu jalan, Bung ya. Bukan begitu tidak puas dengan penampilan Sandy Walsh yang akhirnya Sandy Walsh diganti dengan Eliano Reyes dari situ. Menurut saya tetap pelatih Sin tetap menurunkan pemain yang terbaik untuk starting 11 kita. Kemungkinan besar Sandy Walsh akan tetap bermain, Bung, di situ. Akan tetap bermain ya untuk menjadi pilihan pertama di kanan. Betul. Ya. Nah, untuk di pilihan kiri tetap Verdong ya. Verdong ya. Performanya memang nggak turun-turun ya, stabil terus ya. Stabil sekali untuk Gabriel Verdong. Berapa kali dia bisa mengancam Bahrain kan? Iya. Ivan Jenner tetap menemani Tom Haye atau ada penggantinya Nathan? Menurut lu gimana? Kalau menurut buat tandem duet di lini tengah, saya harap Ivan Jenner sama Tom Haye udah cukup bagus, Bung. Berarti Nathan tetap di bench ya sebagai
super sub mungkin ya nanti Ya ya. kemungkinan besar dengan jalannya pertandingan, mungkin situasional yang ada di pertandingan, kemungkinan besar Nathan Joe Aon juga bakal dipasukan, Bung. Kalau memang Evan Yender dan Tom Haya ini duetnya tidak berjalan, kemungkinan besar Nathan bisa bermain, Bung. Nah, oke, kita geser sedikit ke depan. Ada Stroik, Orat Mangun, sama kemarin siapa kemarin yang main, Boh? Malik Rizaldi gitu. Malik Rizaldi. Ya. Nah, ini pemain Liga 1 yang lagi menanjak juga performanya. Apakah trio ini tetap atau mungkin ada yang diganti seperti Malik atau mungkin Orat Mangun yang diganti? Menurut lu gimana? Iya, dengan keputusan coaching merubah 3 di depan. Ya. Yang biasanya Rafael Struijk, Orat Mangun dan Witan atau Witan atau Marcelino, Rafael Struijk dengan Orat Mangun, ini digantikan perannya dengan Malik Rizaldi yang di mana selama ini Malik Rizaldi belum dikasih kesempatan main. Dan kemarin dia dikasih kesempatan main, dia lumayan, Bung, untuk kasih supply bola kepada Rafael Struijk, Orat Mangun, dan juga mengecoh pemain-pemain Bahrain. Dan pemain Bahrain juga belum tahu Malik Rizaldi seperti apa karena nggak pernah turun, Bung. Iya. Ya menurut saya mungkinan besar Malik Rizaldi masih tetap pilihan utama, Bung, di depan lini depan. Duet bersama Rafael Struijk dan Orat Mangun karena dia tidak begitu jelek, Bung, kemarin main. Oke. Tidak begitu jelek ya, Malik tetap bertahan ya istilahnya ya. Nah, kalau kita lihat secara taktikal kembali lagi, apakah ada perubahan taktik dari Sintayong dari pertandingan lawan Bahrain kemarin dengan melawan Cina nih nanti tanggal 15 Oktober? Karena kan ini kita membutuhkan poin 3 kan untuk menjaga dan memelihara peluang nih, Bo. Menurut lu gimana, Bo? Iya, di sini lagi-lagi dipertanyakan kembali Sintayong nanti buat formasi seperti apa, punya taktikal seperti apa. Ya. Saya harap Indonesia bisa memetik 3 poin, Bung, di kandang Cina. Dengan perjalanan sangat jauh, saya bilang gitu kan. Ya. Dan dipindahkan tempat di Qingdao ya. Qingdao Arena ya di Cina. Dan di mana cuaca di situ sangat dingin, Bung. Tapi Cina jangan salah, karena pemain kita kebanyakan berkiprah di Eropa yang sudah bisa beradaptasi dengan cuaca dingin. Oke, ya. Mudah-mudahan pelatih Sintayong bisa merubah hasilnya nanti, membawa pulang 3 poin ya, dengan strategi yang baru, dengan keputusan-keputusan yang baru yang dia bicarakan nanti kepada pemain. Ya, kalau kita ngelihat kan sebagai seorang pelatih, Sintayong ini kan memiliki tingkat kedisiplinan tinggi ya untuk pemain-pemainnya ya. Dan kemudian kita tahu bahwa Sintayong ini juga memiliki gaya 3 poin. Kalau saya bilangnya gaya 3 poin, Bo. Kalau gue bilangnya gaya 3 poin karena dia jarang sekali kita lihat walaupun melawan tim besar tetapi tetap harus ada peluang ke pertahanan lawan. Kalau menurut lu nih ini dari awal Sintayong akan langsung menyerang atau akan wait and see dulu seperti lawan Bahrain di babak pertama? Gimana menurut lu, Bo? Iya, untuk pelatih Sin, kemungkinan besar dia bisa lihat dulu jalannya pertandingan 5 atau 10 menit awal, Bung. Ya. Untuk melihat kekuatan Cina yang sebenarnya. Karena 3 pertandingan awal Cina selalu menahan kekalahan dan gol yang sangat banyak, Bung. Ya. Ini juga bakal jadi batu sandungan untuk timnas Indonesia. Kemungkinan besar Cina akan bangkit di kandang mereka, Bung. Oh, ada kekhawatiran lu ya tentang itu ya. Betul, Bung. Ya, kalau kita kembali lagi bahwa 3 poin itu akan penting di Cina gitu kan. Ya pasti kan? sangat penting, Bung, buat pelatih Sintayong karena ingin merubah ranking dia di grup klasemen sekarang, Bung. Iya. Nah, pilihannya nggak ada lain selain menyerang kan. Walaupun kita bermain di tandang ya, di away ya. Menurut lu langsung menyerang atau kita akan menunggu? Sintayong ini kan punya kebiasaan dari yang gua amatin ya. Dia punya kebiasaan tuh melihat dulu situasi di babak pertama dan kemudian baru melakukan perubahan-perubahan di babak kedua untuk penyesuaian strategi terhadap lawan. Gimana, Bu? Kira-kira, Bu? Iya, dengan Sintayong baru kemarin melawan Bahrain.
di babak pertama kita ditekanan habis-habisan sama Bahrain, kemungkinan besar juga sama Bung nih dengan apa yang kita hadapi sama Cina. Kita jangan menganggap remeh Cina, walaupun Cina itu sudah 3 kali menelan kekalahan. Ini awal mereka untuk bangkit. Jadi pelatih Sintayong itu harus mewaspadai kebangkitan dari Cina. Pasti Coach Shin menerapkan penyerangan itu pasti Bung, karena kita juga butuh poin untuk meningkatkan peringkat kita di klasemen Bung. Tapi juga Coach Shin harus waspadai dengan kebangkitan Cina. Karena mereka didukung oleh ratusan supporter Cina kan. Apalagi mereka main di kandang. Saya berharap Coach Shin tetap waspada. Tapi poin juga penting buat timnas kita. Karena gimana pun juga hasilnya nanti akan berubah untuk klasemen kita, untuk ranking kita. Oke. Nah, saya mau tanya nih, prediksinya kembali lagi Bung. Ini kan kemarin kan prediksi lu kan dirampok nih sama wasit Oman nih. Nah, kira-kira lawan Cina ini prediksinya berapa, Bu? Iya. Untuk lawan Cina juga memang belum ada bayangan saya prediksi kita gitu. Tetapi saya berharap pemain Indonesia ini bisa bangkit ya motivasinya ya untuk melawan Cina. Untuk meraih 3 poin di kandang Cina. Saya harap di skornya tipis, Bung. Skornya tipis ya? Ya, skornya tipis. Nggak banyak gol tercipta. Kemungkinan besar 1-0 buat timnas kita. Oh, timnas Indonesia menang ya lawan Cina ya? 1-0. Siapa yang cetak gol? Di sini kita bisa cetak gol, Rafael Struijk bisa cetak gol lagi, Bung. Rafael Struijk bisa cetak gol lagi. Betul, karena kenapa saya bisa bilang Rafael Struijk bisa cetak gol lagi? Karena kepercayaan diri dia lagi meningkat. Karena finishing dia, shoot dia, penempatan posisi dia, saya harap Rafael Struijk besok untuk pertandingan melawan Cina bisa mencetak gol. Bisa mencetak gol lagi ya? Iya, saya yakin itu karena dia percaya diri dia sudah meningkat dia. Terakhir nih, Bung. Kalau lu kan pernah jadi pemain nih. Dan lu pernah dan sekarang lu jadi pelatih. Ketika kemarin kita dirampok kemenangan kita dan kemudian harus menghadapi pertandingan penting lainnya, biasa kondisi psikologis si pemain itu dan seperti apa? Dan apa sih caranya biasanya pelatih itu memotivasi pemain untuk melupakan hasil yang kemarin dan menjalani pertandingan berikutnya? Iya, kalau kita bicara pemain itu pasti sangat kecewa. Kecewa dengan hasil yang didapatkan. Karena pemain juga merasakan di dalam pertandingan itu, situasional di dalam pertandingan. Begitu dengan keputusan-keputusan wasit yang tidak bagus, berat sebelah. Pasti pemain itu tidak puas dengan hasil yang diterima karena mereka sangat susah payah untuk mendapatkan gol. Dan untuk mempertahankan itu kan agak sulit, Bung. Dengan keputusan wasit yang tidak bagus atau kontroversial, mental pemain pasti drop down. Dan setelah pertandingan itu selesai, pasti pemain pasti bakal berpikir. Kalau di pertandingan selanjutnya kita bakal dikerjain terus. Dan salah satu motivasi buat pemain, biasanya seorang pelatih berbicara dari hati ke hati kepada pemain, lalu membahagiakan pemain dengan caranya fun game, agar tidak mengingat kejadian-kejadian yang sebelumnya, Bung. Dan pelatih juga tidak mengejas pemain. Ngejas pemain dalam arti, lu gak bagus. Kenapa lu gak atur waktu di pojok? Misalnya seperti Witan. Kenapa Witan mengambil keputusan kasih pemain Indonesia yang di depan kan? Serangan balik. Kenapa tidak atur waktu di pojok? Itu kan salah satu sebenarnya mengulur waktu. Tetapi Witan membuat keputusan bola itu dikasih kepada temannya. Tapi kena blok kepada pemain Bahrain. Dan di situ juga bisa menimbulkan mental untuk Witan ya, harusnya juga dia bisa mengulur waktu dan bisa memenangkan pertandingan. Tetapi dengan keputusan yang dia ambil mengoper kepada pemain Indonesia lain yang di depan dan di situ tidak mulus,
dan akhirnya serangan balik dan bisa terjadi gol Bung di menit 99. Dan pelatih Sintayong harus cepat-cepat memotivasi pemainnya agar bisa melupakan pertandingan melawan Bahrain dan bisa bangkit kembali dan bisa fokus kembali melanjutkan pertandingan melawan Cina. Saya harap itu Bung, kasih motivasi yang berlebihan kepada pemain agar bisa melupakan pertandingan yang sebelumnya melawan Bahrain. Oke, kalau gitu terima kasih Coach Rohmat atas waktunya. Siap Bung, siap. Sobat Forum, kita sudah berbincang dengan narasumber kita, yaitu Coach Rohmat, yang mudah-mudahan analisis dari Coach Rohmat ini sesuai dengan hasil yang akan didapatkan timnas melawan Cina 1-0 untuk Indonesia. Tetap optimis untuk sepak bola Indonesia. Salam olahraga.